23 Oktober 2021. Dunia baru saja mulai bernapas setelah pandemi panjang, namun bagi Aris, dunia tetap terasa sesak. Sebagai fotografer lepas yang kehilangan kontrak-kontrak besarnya, ia butuh sesuatu yang spektakuler. Itulah yang membawanya ke kaki Pegunungan Dieng mencari sebuah titik koordinat yang ia dapatkan dari catatan usang seorang pendaki yang dinyatakan hilang tahun 1990-an. Aris menghentikan motor trailnya tepat pukul 14. Di hadapannya, jalan aspal yang hancur berganti menjadi tanah merah yang lembab. Sesuai catatan itu, ia harus melewati celah 2 pohon beringin kembar yang dilingkari kain kuning yang sudah melapuk. Desa Sukmo Manunggal, bisik Aris sambil menyesuaikan lensa kamera Canon-nya. Begitu ia melewati beringin itu, suasana berubah drastis. Kabut tebal yang sedari tadi menggantung di puncak gunung, tiba-tiba turun, menyelimuti segalanya. Jarak pandang hanya tersisa 2 meter. Aris harus menuntun motornya. Anehnya, suhu tidak terasa dingin. Justru udara terasa kering dan panas, seolah-olah ia sedang berjalan mendekati api unggun raksasa yang tak terlihat. Setelah hampir 1 jam menembus kabut, pemandangan di depannya terbuka. Sebuah desa yang sangat asri. Rumah-rumah panggung kayu tertata rapi dengan ukiran khas Jawa yang sangat detail. Sawah-sawah menguning keemasan di sekeliling desa. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Aris berdiri. Matahari siang itu sangat terik, tepat di atas kepala. Secara logika, setiap benda seharusnya memiliki bayangan kecil tepat di bawahnya. Aris melihat sebuah lumbung padi. Ia melihat pohon kelapa. Ia melihat seorang pria tua yang sedang duduk di depan rumah. Tidak ada bayangan. Tanah di bawah pria tua itu bersih. Tidak ada bercak hitam yang mengikuti bentuk tubuhnya. Begitu pula dengan pohon dan rumah. Seolah-olah matahari di desa ini tidak berfungsi untuk menciptakan kegelapan, melainkan untuk menghapusnya. Aris menelan ludah. Ia mencoba melihat ke bawah kakinya sendiri. Bayangannya masih ada, namun tampak samar, seperti tinta yang baru saja disiram air, mulai memudar di bagian tepinya. "Selamat datang, Nak. Sudah lama kami tidak kedatangan tamu yang membawa beban hitam di kakinya." Suara itu berat dan serak. Pria tua yang duduk di depan rumah tadi sudah berdiri, hanya berjarak 1 meter dari Aris tanpa ia sadari. Namanya Pak Dharma, kepala desa tersebut. Wajahnya halus, tanpa kerutan yang berarti untuk pria yang terlihat berumur 70-an. Matanya jernih, namun pantulan di dalam pupilnya tidak menunjukkan wajah Aris, melainkan hanya hamparan warna putih kosong. "Saya Aris, Pak. Saya hanya ingin mendokumentasikan keindahan desa ini," jawab Aris terbata-bata. Pak Dharma tersenyum lebar, terlalu lebar, hingga sudut bibirnya seolah hampir menyentuh telinga. "Keindahan di sini abadi, Nak Aris. Di sini tidak ada hari esok yang menua, hanya ada siang yang panjang. Mari, silahkan menginap di rumah saya, tapi ingat satu hal." Pak Dharma mendekat, aroma tubuhnya seperti bunga melati yang hampir busuk. "Saat matahari mulai condong ke barat, jangan pernah mencoba mengejar bayanganmu jika ia mulai menjauh. Biarkan saja dia pergi ke sumur." Malam tidak benar-benar datang di Sukmo Manunggal. Pukul 18.00 WIB, langit tidak berubah gelap. Warna langit menetap di rona jingga kemerahan yang pekat, seperti senja yang dipaksa berhenti berputar. Aris diajak makan malam di rumah Pak Dharma. Di meja kayu jati yang besar, tersaji berbagai macam makanan mewah. Ayam ingkung, gudeg, dan buah-buahan segar. Ada 3 orang lain di sana. Istri Pak Dharma yang tampak sangat muda, namun bergerak seperti boneka kayu kaku. Dan seorang pemuda bernama Saka yang hanya menatap piringnya kosong. Aris mengambil sepotong ayam. Saat ia mengunyah, matanya membelalak. Ayam itu terlihat lezat, namun di mulutnya rasanya seperti mengunyah kertas basah. Tanpa rasa, tanpa bumbu, tanpa saripati. "Kenapa, Nak Aris? Makanannya tidak cocok?" tanya istri Pak Dharma tanpa berkedip. "Ah, tidak, Bu. Hanya saja saya merasa kenyang dengan cepat," dusta Aris. Saka, pemuda di sebelah Aris, tiba-tiba berbisik sangat pelan, hampir tidak terdengar di sela suara denting sendok. "Lari sebelum pukul 9. Bayangan, Bu, mereka sudah mulai menariknya." Aris tersedak.
Ia melirik ke bawah meja. Di bawah cahaya minyak yang berpijar, bayangan kaki Aris tampak bergeliat. Bayangan itu tidak mengikuti gerakan kakinya. Saat Aris diam, bayangannya justru tampak seperti sedang berusaha melepaskan diri dari tumitnya, merayap perlahan menuju arah dapur, arah di mana sumur tua desa berada. Ketakutan mulai menjalar di dada Aris. Ia meminta izin untuk ke kamar mandi, namun sebenarnya ia bermaksud mengambil tasnya di ruang depan dan segera pergi dari desa itu. Namun saat ia sampai di ruang depan, pintu rumah sudah tertutup rapat. Tidak ada gagang pintu, tidak ada lubang kunci, hanya kayu jati polos yang terasa panas saat disentuh. "Kamu tidak bisa pergi dengan membawa beban itu, Aris." Suara Pak Dharma muncul dari kegelapan sudut ruangan. Bayangan itu adalah dosa, ingatan, dan waktu yang membuat manusia membusuk. Di sini kami melepaskannya agar kami bisa hidup selamanya dalam cahaya. "Tapi itu bagian dari saya," teriak Aris. Pak Dharma tersenyum kecil. "Bukan, itu adalah rantai. Lihatlah dirimu di dalam cermin." Aris menatap cermin besar di ruang tamu. Ia berteriak tertahan. Di dalam cermin, ia tidak melihat wajahnya. Ia melihat sesosok makhluk hitam legam, berbentuk seperti dirinya namun tanpa wajah, yang sedang beronta-ronta di balik kaca, seolah-olah ia adalah bayangan yang terperangkap dalam tubuh manusia. 23 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB. Aris mundur hingga punggungnya menempel pada dinding kayu yang terasa semakin panas. Jantungnya berdegup kencang, suaranya bergema di telinganya sendiri seperti tabuhan jenderang perang. Di depannya, Pak Dharma berdiri diam, namun atmosfer di sekitar pria tua itu terasa sangat menekan. "Apa yang kalian lakukan pada orang-orang yang datang ke sini?" tanya Aris dengan suara bergetar. Ia teringat pada catatan pendaki tahun 90-an yang ia temukan. Sekarang ia tahu kenapa pendaki itu tidak pernah kembali. Bukan karena tersesat di gunung, tapi karena ia kehilangan dirinya di sini. Pak Dharma melangkah maju. Cahaya lampu minyak membuat wajahnya tampak seperti topeng porselen yang retak. "Kami tidak melakukan apapun, Aris. Kami hanya memfasilitasi apa yang alam inginkan. Manusia modern seperti kalian terlalu banyak membawa sampah emosi. Ketakutan, dendam, kesedihan, semua itu menempel pada bayangan kalian. Di Sukmo Manunggal, kami memisahkan yang kotor dari yang murni." Tiba-tiba pintu dapur terbuka sendiri. Saka, pemuda yang tadi berbisik pada Aris, diseret keluar oleh dua pria berbadan besar. Namun mereka tidak menyeret tubuh Saka secara kasar, melainkan mereka memegang bayangan Saka yang tampak mulai mengeras seperti zat cair yang membeku. "Tolong, Aris, jangan biarkan mereka!" teriak Saka. Suaranya terdengar jauh, seolah-olah dia berteriak dari dasar laut. Aris melihat pemandangan yang mengerikan. Bayangan Saka ditarik paksa keluar dari bawah kakinya. Prosesnya terlihat sangat menyakitkan. Kulit Saka mulai memucat, matanya memutih dan pembuluh darahnya menonjol berwarna abu-abu. Begitu bayangan itu terlepas sepenuhnya, tubuh Saka jatuh terkulai. Namun anehnya, dia tidak mati. Dia berdiri kembali dengan gerakan kaku, wajahnya kosong, kehilangan seluruh ekspresi manusianya. Dia kini menjadi salah satu dari mereka, penduduk desa yang murni. "Sekarang giliranmu, Aris. Bayanganmu sangat pekat. Kamu pasti punya banyak kenangan pahit yang ingin kamu buang, bukan?" Pak Dharma mengulurkan tangan. Aris tidak menunggu lagi. Ia meraih kamera Canon-nya yang berat dan mengayunkannya sekuat tenaga ke arah lampu minyak di atas meja. Api menyambar karpet menciptakan kekacauan sesaat. Dalam remang api yang menari, bayangan di ruangan itu memanjang dan bergerak liar. Aris memanfaatkan momen itu untuk berlari menuju jendela. Ia mendobrak kaca dengan bahunya dan berguling keluar, jatuh ke atas tanah yang terasa panas membara. Ia berlari tanpa arah, melewati rumah-rumah panggung. Di bawah sinar langit yang tetap jingga, ia melihat penduduk desa mulai keluar dari rumah mereka. Mereka tidak berlari mengejarnya. Mereka hanya berdiri di depan pintu, menatap Aris dengan mata putih mereka sambil menunjuk ke arah kaki Aris. Aris melihat ke bawah saat berlari. Bayangannya sudah tidak lagi menempel pada kakinya. Bayangan itu kini menyeret diri di belakangnya seperti ekor hitam yang panjang dan berat, tersangkut pada akar pohon dan batu, berusaha menahan laju lari Aris. "Lepaskan aku!" teriak Aris pada bayangannya sendiri. Ia sampai di pusat desa, di mana sebuah sumur tua berdiri.
Sumur itu tidak terbuat dari batu biasa, melainkan dari tumpukan tulang yang telah menghitam. Dari dalam sumur terdengar suara bisikan ribuan orang, tangisan, tawa, dan jeritan yang bercampur aduk. Itulah tempat semua bayangan disimpan. Itulah sajian terakhir. Aris tahu dia tidak bisa keluar lewat jalan yang sama. Kabut di perbatasan desa bukan sekedar fenomena alam, itu adalah dinding hidup. Ia teringat pesan Saka, jangan mengejar bayanganmu jika ia menjauh. Saat ia mendekati batas hutan, bayangan hitam itu tiba-tiba berhenti mengikuti. Bayangan hitam itu berdiri tegak, melepaskan diri sepenuhnya dari kaki Aris dan mulai berjalan menuju sumur tulang. Ia merasakan kehampaan yang sangat dingin menyerang dadanya. Ingatan tentang ibunya, tentang masa kecilnya, tentang kegagalan-kegagalannya, semuanya seolah tersedot keluar. Tidak, itu milikku. Aris hampir saja berbalik untuk mengejar bayangannya. Ia ingin menangkap gumpalan hitam itu dan memasukkannya kembali ke bawah kakinya. Namun ia berhenti. Ia melihat Pak Dharma dan penduduk desa berdiri di dekat sumur, menunggu bayangan itu tiba. Jika ia mengejar bayangannya, ia akan kembali ke pusat desa dan terperangkap selamanya. Aris memutar tubuh dan menerjang masuk ke dalam kabut tebal. Di dalam kabut, waktu seolah tidak ada. Aris terus berlari hingga paru-parunya terasa terbakar. Ia mendengar suara-suara yang dikenalnya memanggil dari balik kabut. Suara ayahnya yang sudah meninggal, suara mantan kekasihnya, suara teman-temannya. Aris, kembali, di sini tenang, tidak ada rasa sakit. Ia menutup telinga. Ia terus memegang kamera di dadanya sebagai satu-satunya angkara realitas. Ia menyalakan flash kamera berkali-kali. Blitz, blitz. Cahaya putih buatan itu membelah kabut sesaat, menunjukkan jalan setapak yang hampir tertutup semak berduri. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, ia merasakan suhu udara turun drastis. Dingin, oksigen terasa lebih segar, kabut mulai menipis. Aris jatuh tersungkur di atas aspal jalan raya. Ia melihat jam tangannya. 24 Oktober 2021, pukul 4.00 WIB. Ia selamat, ia berhasil keluar. Dengan nafas tersengal-sengal, ia mencoba berdiri. Ia berada di KM 113, tempat ia memarkir motornya. Motornya masih ada di sana, tertutup embun pagi yang dingin. Aris menyalakan mesin motornya dan memacu secepat mungkin, menjauh dari pegunungan itu tanpa berani menoleh belakang. Ia terus berdriving hingga sampai di sebuah SPBU yang ramai saat matahari terbit. Ia turun dari motor, merasa sangat haus. Saat ia menjajang ke toko kelontong yang ramai, matahari pagi menyinari punggungnya. Aris berhenti di depan pintu kaca toko yang bening. Ia melihat pantulan dirinya. Wajahnya ada di sana, tubuhnya ada di sana. Namun saat ia melihat ke bawah, ke atas semen putih yang disinari matahari pagi yang terang, tidak ada apa-apa. Aris tidak lagi memiliki bayangan. Ia selamat secara fisik, tapi ia telah kehilangan beban yang disebut Pak Dharma sebagai kemanusiaan. Ia tidak bisa lagi merasakan kesedihan yang mendalam, tapi ia juga tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan yang tulus. Ia hidup, namun ia kosong. Ia meraba sakunya dan menemukan sebuah foto yang tercetak otomatis dari kameranya saat ia jatuh tadi. Foto itu menunjukkan sumur tulang di desa Sukmo Manunggal. Di sana, di antara ribuan bayangan yang menggeliat, Aris melihat bayangannya sendiri sedang menoleh ke arah kamera, melambaikan tangan, seolah berkata, "Selamat menjalani keabadian yang hampa, Aris."